Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ini hidup lagi meski telah dibunuh 70 kali. Kisah tentang Nabi yang sangat jarang diceritakan ini diangkat dari riwayat Imam At-Tabari. Terdapat khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi. Ada pula yang mengatakan beliau adalah seorang waliullah yang karomahnya atau kesaktiannya seakan setara dengan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh kita kali ini bernama Jirjis atau biasa dipanggil dengan Nabi Jirjis. Diperkirakan hidup di kisaran abad ketiga atau 4 Masehi. Beliau diutus di antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nama Jirjis dalam bahasa baratnya akan menjadi Georgi. Nasabnya adalah Jirjis bin Caitlin. Menurut sejarah yang tercatat, Jirjis berasal dari Yunani. Artinya dia adalah orang Eropa. Ia sesuai dengan namanya Georgi. Biasanya itu adalah nama orang barat diutus kepada suatu kaum penyembah berhala. Tapi bedanya kaum ini menjadi penyembah berhala karena di bawah ancaman seorang raja zalim. Raja ini dikisahkan bernama Darian. Jadi ketika itu, teman-teman Raja Darian ini membuat 70 berhala yang diletakkan di dalam istananya untuk disembah orang-orang. Tepat di depan istana raja ini, ada semacam galian tanah yang cukup luas dan tidak seberapa dalam. Di galian tanah itu dibakarlah kayu-kayu hingga menjadi bara api. Rakyatnya saat itu yang tak mau menyembah berhala akan dilempar ke dalam lubang api tersebut. Sang raja memaksa jika ada suatu orang saja yang tidak mau ikut menyembah berhala, maka dia harus dihukum mati. Entah dilempar ke lubang api itu ataukah dengan metode penyiksaan yang lain. Jadi, dari 70 patung berhala yang entah terbuat dari batu atau kayu itu, ada berhala yang paling besar, yang mereka beri nama dengan Avalon. Ketika itu, penduduk yang lebih memilih dihukum mati, daripada mereka harus menyembah Avalon dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan, bahkan sampai ada 34.000 orang yang mati di tangan Raja Darian ini. Ketika itu, akhirnya karena semakin hari, jumlah penduduk yang dibunuh semakin banyak jumlahnya, maka Allah mengutus seorang wali atau nabi kepada mereka untuk menyadarkan Raja Darian yang kejam ini. Pada suatu hari, Nabi Jirjis mendatangi sang Raja Zalim dengan nada yang lembut. Nabi Jirjis berkata, "Hai Darian, mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu? Mereka tidak bisa mendengar, apalagi melihat, dan bahkan patung-patung itu tidak bisa menolongmu. Apakah dia menolong dirinya sendiri?" Raja Darian menjawab, "Sesungguhnya hartaku, tahta kerajaan ini, semua dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang itu, semua aku dapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan lihatlah dirimu, aku tidak melihat kesenangan dan kemegahan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhanmu yang engkau agung-agungkan itu." Kemudian Nabi Jirjis menasehati Raja Darian. Beliau berkata, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan di dunia ini akan hilang jika kita meninggal dunia. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan kepadaku akan berlangsung selamanya." Setelah dialog itu, kemudian keduanya berdebat dengan sengit. Tapi Nabi Jirjis berhasil menyudutkan sang raja, bahwasanya apa yang dia lakukan adalah kesalahan besar.
Karena ego dan gengsinya sebagai seorang raja saat itu, Raja Darian tidak terima. Dia kalah debat. Akhirnya, Darian pun menjadi marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengikat Nabi Jirjis. Kemudian dibawakan air yang sudah mendidih, dan air mendidih itu telah diberi daun-daun yang beracun. Disiramlah ke tubuh Nabi Jirjis ketika itu, hingga kulitnya melepuh dan mulai nampak daging-daging dari balik kulit yang melepuh itu. Tak hanya sebatas disiram, jadi ketika itu mereka membuat semacam tongkat penggaruk yang ujung-ujung penggaruk itu dibuat sangat tajam. Tubuh Nabi Jirjis yang tengah melepuh itu digaruk oleh pengawal Raja Darian hingga terlihat tulang-tulang dari Nabi Jirjis. Dan pada akhirnya, Nabi Jirjis pun wafat dengan tubuh yang hancur lebur. Keesokan harinya, tiba-tiba datang seseorang pria ke istana. Yang ternyata itu adalah Nabi Jirjis. Raja Darian yang melihatnya pun kaget. Kenapa bisa orang yang sudah dibunuh, yang bahkan badannya sudah hancur lebur ini, datang lagi ke istana? Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan lagi Nabi Jirjis dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Saat itu, Nabi Jirjis datang dan langsung berteriak dengan suara lantang kepada Raja Darian, "Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Sambil merasa kebingungan, saat itu Darian mencoba untuk membunuh Jirjis lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini, Darian memerintahkan pengawalnya untuk membawakan 6 pasak besi yang tajam. Kedua kaki Nabi Jirjis diangkat dan direntangkan, kemudian ke-6 pasak besi itu ditancapkan hingga tembus ke tubuh Nabi Jirjis. Hingga untuk kedua kalinya, Nabi Jirjis wafat dengan keadaan yang tak kalah mengenaskan. Di peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak besi tersebut. Dan seketika, luka-luka Nabi Jirjis menutup dan sembuh saat itu juga untuk kedua kalinya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak mungkin tukang sihir bisa melakukan hal yang luar biasa seperti ini. Setelah Nabi Jirjis kembali dihidupkan, beliau berkata, "Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Raja Darian semakin murka. Dia merasa dirinya dipermalukan di depan banyak orang. Akhirnya, saat itu juga, Darian menyuruh pengawalnya untuk mengambil sebuah pot besar, kemudian pot itu diisi air hingga penuh dan dimasak sampai mendidih. Setelah air sudah meletup-letup, Nabi dimasukkan dan direbus hidup-hidup. Dan di dalam pot tersebut, wafat untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali beliau dalam keadaan sempurna tanpa luka sedikit pun. Singkat cerita, ketika itu, sang Raja Zalim Darian terus-menerus menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis dengan cara yang berbeda-beda sebanyak 70 kali. Jadi 70 kali, Nabi Jirjis wafat dibunuh oleh Raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali hidupkan kembali Nabi Jirjis. Bahkan, di suatu kitab disebutkan bahwasanya Nabi Jirjis dibunuh hingga 100 kali. Pada akhirnya, habislah akal Darian entah mau dibunuh dengan metode apa lagi, agar Nabi Jirjis ini mati dan tidak hidup lagi. Darian dan pengawal-pengawalnya sudah kewalahan menghadapi mukjizat Allah yang luar biasa ini. Lantas karena tak berhasil, akhirnya Darian mencoba merayu Jirjis. "Wahai Jirjis, jika engkau menaatiku maka aku akan menaatimu. Begini saja, sembahlah berhalaku sekali saja, maka setelah itu akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar tawaran dari Darian, Nabi Jirjis tak menjawab. Beliau hanya diam saja. Bahkan tak mengangguk atau menggelengkan kepala.
Sampai-sampai ketika itu orang-orang yang menyaksikannya menganggapnya bahwasanya Nabi Jirjis setuju dengan penawaran Raja Darian tersebut. Kemudian Raja Darian melanjutkan perkataannya. Dia bilang, "Wahai Jirjis, aku telah berkali-kali menyiksamu dan pasti engkau sangat lelah. Sekarang menginaplah engkau di istanaku ini untuk menghilangkan keletihanmu itu." Rupanya, teman-teman Darian mencoba berbuat baik kepada Nabi Jirjis. Dia pikir Jirjis mau menerima tawarannya tadi, pun menginap di istana malam itu. Selain untuk menghilangkan lelah, malam itu Nabi Jirjis sekalian berpikir mencari cara untuk mengislamkan Raja Darian. Ketika malam hari di istana Darian, Nabi Jirjis salat meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membaca kitab Zabur sepanjang malam. Lantunan suara indah dari Nabi Jirjis rupanya didengar oleh istri sang raja. Istri dari sang raja menangis dan tersentuh hatinya. Kemudian secara diam-diam, istri Darian ini menyatakan masuk Islam di malam itu. Pagi harinya dipanggillah Jirjis ke hadapan Darian. Raja Darian langsung memerintahkan Jirjis untuk menyembah berhala Avalon. Tapi saat itu, Jirjis dengan tegas menolaknya. Raja Darian merasa seperti dipermainkan. Dari yang pikir kemarin Jirjis setuju dengan tawarannya, akhirnya Raja Darian menjadi marah. Dia pun menyuruh pengawalnya untuk menjebloskan Jirjis ke penjara. Ketika itu, penasehat kerajaan langsung memberi masukan kepada Darian. "Wahai rajaku, janganlah engkau memasukkan Jirjis ke penjara. Ditakutkan di penjara nanti, dia menghasut tahanan-tahanan lain dan bisa berujung pada penyerangan kepada pihak kerajaan." Darian berpikir, benar juga apa yang dikatakan penasihatku ini. Memasukkan Jirjis ke dalam penjara itu sama saja membuat masalah baru di kemudian hari. Akhirnya, diputuskan ketika itu, Nabi Jirjis dipenjara di sebuah gubuk tua tanpa diberi makan dan minum sama sekali. Di gubuk tua tersebut, Nabi Jirjis dipenjara bersama dengan seorang wanita tua pikun dan seorang putranya yang buta tuli dan bisu. Sekian lama Jirjis dikurung di gubuk itu membuat dirinya sangat lapar. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah. Dengan cepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari utusannya itu. Tiba-tiba, tiang penopang gubuk tersebut berubah menjadi hijau dan langsung mengeluarkan buah. Akhirnya, mereka bertiga pun makan buah dari pohon ini sampai mereka semua kenyang. Sang nenek yang melihat doa dari Nabi Jirjis ini cepat dijabah. Kemudian nenek ini memohon kepada Jirjis untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya putranya yang bisu, tuli dan buta dari lahir ini bisa disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang nabi pun mencoba memenuhi permintaan sang nenek. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, tiba-tiba putra nenek itu sembuh. Saat itu juga, dia bisa mendengar, berbicara dan melihat. Dan karena keajaiban ini, si nenek dan putranya langsung masuk Islam saat itu juga. Singkat cerita, Nabi Jirjis berkata kepada putranya nenek ini. Beliau bilang, "Pergilah ke tempat berhala Raja Darian. Sampaikanlah pada berhala-berhala itu bahwasanya Jirjis memanggil mereka." Si anak ini langsung berangkat ke tempat Darian, meletakkan 70 berhala-berhalanya. Setelah sampai, anak ini langsung menyampaikan pesan dari Nabi Jirjis di depan berhala-berhala tersebut. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, patung-patung berhala tersebut mencabut diri dari tempatnya dan mulai berjalan dengan menggunakan kepala mereka. Diam-diam istri dari Raja Darian menyaksikan peristiwa ini.
Dia pun mengikuti dari jauh kemana tujuan patung-patung berhala itu pergi. Setelah 70 patung berhala ini sampai di depan gubuk, Nabi Jirjis pun menghentakkan kakinya ke tanah. Dan tiba-tiba saat itu, tanah terbelah menjadi dua. Ke-70 berhala tersebut masuk ke dalamnya. Tak berapa lama, tanah pun menutup kembali dan hilanglah sudah 70 berhala. Raja Darian yang mengetahui kejadian ini menjadi murka. Dia langsung memanggil ke hadapannya. Kemudian Jirjis pun datang menghadap Raja Darian. Hal ini disaksikan oleh banyak orang dari penduduk kerajaan itu. Belum sempat Darian berbicara, rupanya saat itu sang istri tampil di depan. Dia berkata kepada penduduk negerinya. Istrinya berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa-jiwa kalian, dan segeralah kalian masuk Islam, karena sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Raja Darian menjadi tambah marah mendengar apa yang dikatakan istrinya tersebut. Kemudian Darian berkata kepada istrinya itu, "Wahai istriku, sungguh aku telah 70 tahun lamanya melihat banyak sekali mukjizat dan keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun kenapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja?" Lalu istrinya menjawab, "Celakalah engkau wahai suamiku, yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Setelah istrinya mengatakan hal tersebut, kemudian Darian menyuruh pengawalnya untuk membunuh istrinya tersebut dengan cara yang kejam. Akhirnya, wafatlah sang istri raja pada saat itu. Di akhir kisah, pada suatu hari, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Rob, hamba sudah 70 tahun menunggu siksaan kaum kafir. Dan hamba saat ini sudah tua dan kehilangan banyak tenaga. Maka anugerahkanlah hamba mati syahid." Tak lama dari Nabi Jirjis berdoa, beliau melihat api turun dari langit kepada para pasukan kerajaan. Bersama dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedangnya, kemudian membunuh Nabi Jirjis. Di peristiwa inilah Nabi Jirjis diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syahid dan tidak dihidupkan lagi sesuai dengan doanya tadi. Tak lama setelah Nabi Jirjis mati syahid, dikisahkan Darian pun ketika itu mati ditelan api. Jika melihat kepada tahun Nabi Jirjis ini hidup, berarti beliau diutus setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak ulama juga yang berpendapat antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi yang diutus. Jika kira-kira selama 500 tahunan setelah Nabi Isa diangkat ke langit itu, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa kisah ini ada diriwayatkan Imam At-Tabari? Itu bukan berarti karena Imam At-Tabari tidak mengetahui kebatilan sebuah riwayat. Bukan pula beliau tukang dongeng, melainkan memang begitulah metode Imam At-Tabari ini. Beliau memaparkan seluruh riwayat di kitabnya, lalu menyerahkannya kepada pembaca. Terkait kebenaran kisah itu, baik melalui disiplin ilmu hadis akal sehat, ataupun faktor lainnya, jika Jirjis adalah seorang nabi, tentu kita akan imani. Namun masalahnya, beliau hidup di antara masa Nabi Isa dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah masa jeda di mana peradaban sedang mengalami fase transisi melalui perang bid'ah, wabah bencana alam, dan kesyirikan yang kembali ramai. Masa di mana tidak ada nabi di antara Nabi Isa dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kisah tentang nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.